Haji Muhammad Nadratul Zaman, khusus RS dan PSD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billah. Asmahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala nati abina Ibrahim hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Amsa'ulika ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Kepada yang kami memuliakan dan kami banggakan, Bapak Indra Susanto, Sarjana Sosial, Master Asisten Sekda Oku, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPD, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Oku, yang saya hormati Bapak Haji Zauhari SE MSc Kabak Kesra Setda Oku, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ali Masahum Kemenak Kabupaten Oku, yang saya hormati Bapak Ansori SAG MM Kantor Kemenak Kabupaten Oku, Bapak Eka Mirwanda FH MM bagian hukum Setda Oku, Bapak Ahmad Bustaman SE bagian Kesra, Bapak Dr. Munajat SP MSc dari Unbarat, Bapak Dr. Asad MM akademisi dari Umaha, dan terakhir yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ibnu Hasim sebagai tokoh masyarakat. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bertemu dan bersilaturahim dalam rangka verifikasi calon pimpinan Basnas Kabupaten Oku. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara pada hari ini tentu dapat terselenggara karena dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Sekda, Bapak Asisten, dan Panitia yang tadi kita sudah sebut nama-namanya, dan juga ini karena partisipasi daripada calon-calon pimpinan yang ikut mengikuti seleksi, dan juga fasilitas yang telah tersedia melalui Zoom ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para operator dan teman-teman administratif, staf yang telah membantu kami sehingga pada pagi hari ini terselenggaranya verifikasi faktual melalui Zoom ini. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting karena ini adalah bagian dari proses pergantian pengurus pimpinan Basnas Kabupaten Oku yang masa periode yang lalu menjadi pimpinan Basnas Kabupaten Oku yang baru. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya secara pribadi berterima kasih tentunya kepada Basnas Kabupaten Oku di periode yang lalu, dan berharap sekali bahwa nanti akan terpilih putra-putra terbaik dari Basnas Kabupaten Oku ini sehingga dapat menggerakkan roda organisasi Basnas ini dengan lebih baik, terutama untuk sebagai pendamping, sebagai pendukung program kerja dari Bupati Kabupaten Oku. Kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Basnas ini kelebihannya adalah pertama, dapat menerima dana dari pemerintah daerah untuk operasionalnya, itu menurut undang-undang. Yang kedua, dapat mengambil dana dari masyarakat sebagai fasilitator untuk zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Jadi ada dua dana yang bisa dikelola. Dana yang dari daerah itu adalah dana untuk operasional, dan dana yang akan disalurkan, didistribusikan, dan juga untuk pendayagunaannya kepada masyarakat itu dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kepada Bapak Ibu sekalian,
kelebihan dari dana zakat ini dapat digunakan secara lebih cepat. Dan kita ketahui sekarang banyak bencana, banyak kerusakan lingkungan, banyak musibah-musibah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini dana dari Basnas ini mudah digunakan secara cepat. Oleh karena itulah kejadian di Sumatera itu, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kami Basnas seluruh Indonesia membantunya dengan lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga lain. Awalnya mungkin kami membuka yang namanya dapur umum, lalu kami bekerjasama dengan Basarnas, dengan instansi setempat, ikut membantu mencari dan membantu para korban yang selamat atau yang tidak selamat, tapi membantunya. Oleh karena itu, Basnas ini perannya unik karena bisa banyak lebih cepat membantu apa-apa yang terjadi di masyarakat. Untuk Kabupaten Oku, saya rasa peranan Basnas sudah terbukti selama ini dan juga menjadi barometer dari kegiatan Basnas se-Sumatera bagian selatan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, prestasi dari Basnas Kabupaten Oku masa lalu seharusnya pemimpin yang baru nanti harus bisa meningkatkannya. Kepada Bapak Asisten, kami ini diangkat sebagai pengurus Basnas, pimpinan Basnas. Itu ada 8 orang dipilih oleh panitia, lalu diseleksi oleh DPR, lalu ditetapkan oleh Presiden. 3 orang diangkat langsung ex officio, yaitu pertama Dirjen Mas Islam mewakili Kementerian Agama, yang kedua Sekjen Kementerian Dalam Negeri mewakili Menteri Dalam Negeri, yang ketiga adalah pejabat eselon 1 dari Kementerian Keuangan mewakili Menteri Keuangan. Oleh karena itu kami disamakan dengan eselon 1 untuk fasilitas dan semua kegiatan. Saya berharap bahwa di tingkat kabupaten, para pimpinan Basnas ini disamakan dengan eselon 2B. Oleh karena duduk sejajar dengan dinas-dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Oku. Ada hal yang paling penting, surat edaran pada tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang sekarang juga masih menjadi Menteri Dalam Negeri, tentang surat edaran yang pertama berharap sekali bahwa pemerintah daerah memberikan bantuan dana operasional, karena ini lembaga pemerintah, dia bisa terus-menerus dapat dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah agar dapat diputuskan semua program dari Basnas Oku ini dalam kegiatan yang kita sebut musrembang, musyawarah rembuk pembangunan daerah. Yang kita harapkan di musrembang ini program-program Basnas Oku itu nanti agar disetujui dan diketok sebagai program daerah. Yang terakhir adalah masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Basnas ini adalah lembaga non pemerintah. Padahal kita adalah lembaga pemerintah non-struktural. Memang Basnas RI tidak membawai Basnas Provinsi Sumatera Selatan, Basnas Provinsi Sumatera tidak juga membawai Basnas Kabupaten Oku. Tetapi dengan sekarang adanya koordinasi dan juga pelaporan yang harus dilakukan melalui sistem informasi Basnas, maka Basnas Kabupaten dan Kota harus melaporkan laporan tengah tahunnya dan akhir tahunnya kepada Basnas RI. Ini penting karena kami perlu sampaikan bahwa kami di Basnas RI akan melaporkan semua kegiatan Basnas seluruh Indonesia kepada Bapak Presiden melalui Menteri Agama. Kami berharap juga Basnas OKUI ini punya kerjasama yang baik dengan Kepala Kantor Agama dan juga para penyuluh agama yang ada di Kabupaten
Oku ini. Kenapa? Karena bagaimanapun Basnas ini aparat daripada Bapak Bupati. Jadi undang-undang zakat ini mengikuti otonomi. Tetapi yang melahirkan Basnas ini melalui Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama inilah yang menjadi inisiator dan tetap membantu dan mengarahkan dan membina Basnas, maka saya berharap nanti Basnas Kabupaten Oku ini tetap bekerja sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama yang di Oku, juga bekerja sama dengan dinas-dinas OPD untuk mensukseskan program Bapak Bupati. Dan tadi saya sebutkan itu nanti tercermin di Musrembang yang programnya diketok oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepada Bapak Asisten, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, bahwa Basnas ini bukanlah lembaga yang terpisah dari pemerintah daerah dan juga tidak juga terpisah dari arahan dan binaan dari Kementerian Agama melalui kantor Kementerian Agama yang ada di Oku. Dengan begitu kita berharap semua kegiatan dari Basnas ini harmoni dan dapat bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada dan dapat bermanfaat untuk umat, terutama 8 asnaf yang menjadi kewajiban dari Basnas untuk menyantuninya. Kita berharap fakir miskin yang ada, apakah mereka terkena stunting, apakah mereka belum mendapat pekerjaan, apakah mereka itu mempunyai rumah yang tidak layak lagi, ini semua hal harus dibantu oleh Basnas Kabupaten Oku. Dan saya yakin banyak program-program pemerintah yang bisa dibantu oleh Basnas. Catatannya adalah Basnas Kabupaten Oku yang akan datang harus mampu lagi lebih banyak mengumpulkan dana zakatnya. Oleh karena itu, saya mohon kiranya Pemda dapat membantu untuk para PNS, baik itu yang di bawah pemerintah daerah maupun ada instansi vertikal, dan juga lembaga-lembaga yang ada, perusahaan-perusahaan, apakah perusahaan itu perkebunan, perusahaan-perusahaan pertanian, itu karyawannya bisa diambil zakatnya maupun perusahaannya pun bisa. Juga kepada bank-bank syariah yang mempunyai karyawannya bisa memberikan zakatnya kepada Basnas Kabupaten Oku. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau potensi zakat di Kabupaten Oku ini digali dengan rupa dan dibantu oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda, insya Allah dana zakat di Kabupaten Oku ini akan meningkat pesat dan juga dananya itu akan digunakan kembali kepada umat. Oleh karena itulah harapan kita putra-putra terbaik akan dapat terpilih dan dapat melakukan roda organisasi Basnas ini untuk kepentingan umat. Alhamdulillah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita keberkahan mendapatkan semuanya, dan kita ingin Basnas ini di hati masyarakat, juga di hati para pemimpin yang ada di Kabupaten Oku. Harap Bapak Asisten dapat menyampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Sekda bahwa tolong semua kegiatan Basnas Kabupaten Oku ini nantinya dibantu dan diterima oleh Bapak Bupati untuk bisa nanti mereka menyampaikan apa hal-hal yang perlu mereka minta bantuan dari pemerintah daerah. Demikianlah mungkin sambutan dari saya. Marilah kita buka versi faktual calon pimpinan Basnas Kabupaten Oku ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.